Bagaimana sih tahapan permohonan pencatatan perkawinan di pengadilan? Sob, selamat datang di channel Cerdas Hukum bersama gue, Bos Kon. Ayo, jangan negatif dulu ya. Kondisi ini artinya konsultasi, bukan ilustrasi jorok lo. Dengerin nih, gue mau ngejelasin permasalahan hukum dari Sohib Justice, biar lo pada paham. Oke, menarik sekali nih Sohib Justice untuk dibahas. Namun perlu kita pahami terlebih dahulu bahwa hukum di Indonesia hanya mengakui hubungan pasangan yang diikat oleh sebuah perkawinan. Adapun perkawinan yang diakui oleh hukum di Indonesia, yakni yang berdasarkan pada 3 pelaksanaan perkawinan. Perkawinan yang dilaksanakan menurut aturan adat istiadat, agama, dan perkawinan yang dilaksanakan di depan lembaga pencatatan perkawinan. Ketiga pelaksanaan perkawinan tersebut tidak sah secara hukum apabila belum dilakukan pencatatan yang patut terhadap perkawinannya. Hal ini dijelaskan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi, pertama, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Yang kedua, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, kewajiban dilakukan yang pencatatan perkawinan bagi setiap pasangan menjadi hal yang sangat penting nih sob. Hal ini sebagai bentuk untuk penertiban administrasi, transparansi, dan untuk memberikan kepastian hukum bagi setiap masyarakat dalam melangsungkan perkawinan. Warga negara Indonesia wajib melakukan pencatatan perkawinan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau disingkat Disdukcapil bagi yang beragama non-muslim ya. Dan melakukan pencatatan perkawinan di kantor urusan agama atau KUA bagi yang beragama Islam nih sob. Hal ini sesuai dengan pasal 7 ayat 1 kompilasi hukum Islam yang berbunyi, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah. Berdasarkan uraian tersebut, yuk kita simpulkan bahwa setiap pasangan wajib mencatatkan perkawinannya. Namun, bagaimana jika pasangan tersebut saat menikah hanya melangsungkan sesuai dengan aturan agama atau adat saja? Karena pentingnya suatu pencatatan, maka setiap pasangan yang belum melakukan pencatatan perkawinan setelah bertahun-tahun dapat diupayakan untuk melakukan permohonan pencatatan perkawinan ke pengadilan negeri bagi yang non-muslim dan isbat nikah bagi yang beragama Islam. Hal ini sesuai dengan pasal 7 ayat 2 kompilasi hukum Islam yang berbunyi, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke pengadilan agama sob. Lalu, berdasarkan pengalaman praktek mitra hukum terbaik kami, dapat dicek di website kita ya. Syarat-syarat untuk melakukan permohonan perkawinan di salah satu pengadilan negeri yang ada di Jakarta adalah sebagai berikut. Yang pertama, siapkan draft surat permohonan pencatatan perkawinan. Yang kedua, fotokopi KTP yang sudah dilegalisir kantor pos bermaterai 6.000. Yang ketiga, fotokopi surat nikah pemohon yang sudah dilegalisir kantor pos bermaterai 6.000. Yang keempat, fotokopi kartu keluarga pemohon yang sudah dilegalisir kantor pos bermaterai 6.000. Yang kelima, fotokopi akte kelahiran anak apabila sudah punya anak ya, dilegalisir ke kantor pos bermaterai 6.000. Yang keenam, fotokopi surat pemberkatan atau berita acara perkawinan dari pemangku adat, ini pun dilegalisir di kantor pos bermaterai 6.000. Nah, yang ketujuh, menyiapkan biaya panjar. Nah, biaya panjar ini tergantung pada setiap pengadilan dan dari jangkauan wilayahnya masing-masing Sohib Justice. by my side. It's all
Adapun syarat-syarat untuk seseorang yang beragama Islam untuk melakukan permohonan isbat nikah sebagai berikut. Yang pertama, siapkan surat permohonan isbat nikah. Yang kedua, siapkan surat keterangan dari kantor urusan agama atau KUA setempat yang menyatakan bahwa pernikahan tersebut belum dicantumkan, lalu dilegalisir di kantor pos bermaterai 6.000. Yang ketiga, fotokopi pemohon isbat nikah ini pun dilegalisir di kantor pos bermaterai 6.000. Yang keempat, fotokopi kartu keluarga pemohon legalisir ini pun di kantor pos bermaterai 6.000. Yang kelima, fotokopi akte kelahiran anak apabila sudah punya anak ya sob, ini pun dilegalisir ke kantor pos bermaterai 6.000. Yang keenam, membayar biaya panjar perkara sob. Nah, semua itu adalah syarat-syarat melakukan permohonan perkawinan atau isbat nikah. Adapun tahapan proses persidangan di pengadilannya, ini kita kasih tahu nih ya, sebagai berikut. Yang pertama, pembacaan permohonan. Yang kedua, pembuktian. Yang ketiga, penetapan pencatatan perkawinan sob. Demikian penjelasan mengenai tahapan permohonan pencatatan perkawinan di pengadilan, baik pengadilan negeri ataupun pengadilan agama. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh tulis di kolom komentar ya, atau melalui website dan media sosial kami. Ingat sob, mendiamkan kejahatan adalah kejahatan. Jadi jangan diem-diem aja lo ngeliat kejahatan. Nanti gue lagi nih yang repot. Yuk share video ini, subscribe and like ya, supaya jangan lo doang nih yang pinter. Jangan lupa juga ya di follow media sosialnya. Gratis sob. Cerdas hukum, semakin cerdas mengerti hukum.